Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amanatur Rahmah. Hari ini kita akan belajar tentang plural nouns atau kata benda yang jumlahnya lebih dari satu. What is plural nouns? Apa ya plural noun itu? When you are talking about two or more people, animals, places, or things, use plural nouns. Most nouns are made plural by adding s at the end. Jadi, plural noun itu digunakan ketika kita berbicara tentang dua orang atau lebih, beberapa hewan, beberapa tempat, atau beberapa benda. Kebanyakan kata benda yang plural atau yang lebih dari satu itu biasanya ditandai dengan adanya s atau ditambah dengan s di akhir kata bendanya. Mari kita lihat contohnya. Examples: star, satu bintang, dan ketika menjadi plural atau jamak maka menjadi stars, ada tambahan s-nya, artinya banyak bintang. And then next, bat, satu pemukul. Jika dia lebih dari satu pemukul, maka kata berubah menjadi bats, beberapa pemukul. Next, mug. Jika dia sendiri, maka mug. Ketika lebih dari satu, maka menjadi mugs, ada tambahan s-nya. Next, fan, satu kipas. Jika kipasnya lebih dari satu atau plural, maka berubah menjadi fans. Next, cap. Jika satu topi adalah cap, maka ketika topinya lebih dari satu, maka berubah menjadi caps. Other words adding s at the end. Ada beberapa contoh lain yang ditambah s di akhir kata bendanya. Bird, satu burung. Ketika menjadi plural, maka menjadi birds, banyak burung. Next, camel, unta. Ketika untanya lebih dari satu, maka berubah menjadi camels. Next, doll, satu boneka. Pluralnya menjadi dolls, banyak boneka. Egg, satu telur. Bentuk pluralnya menjadi eggs, banyak telur atau lebih dari satu telur. And then flower, satu bunga. Ketika menjadi plural, maka menjadi flowers, banyak bunga. Some plural nouns and in s. Jadi ada beberapa plural noun tidak hanya ditambah dengan s di akhir kata, tetapi ditambah juga dengan es. For example, bus, satu bus, menjadi buses ketika lebih dari satu bus. And then watch, satu jam tangan. Ketika jam tangannya lebih dari satu, maka berubah menjadi watches. Next, glass, satu gelas. Ketika gelasnya lebih dari satu, maka menjadi glasses. Next, fox, satu serigala. Ketika serigalanya lebih dari satu, maka berubah menjadi foxes. Brush, satu kuas. Ketika kuasnya lebih dari satu, maka berubah menjadi brushes. Oke, next, other words adding s at the end. Ada beberapa contoh lain yang diakhiri dengan es di akhir kata bendanya. For example, branch, satu cabang. Ketika cabangnya banyak menjadi branches. And then box, ada satu kotak. Ketika kotaknya lebih dari satu, maka menjadi boxes. And then bush, ketika plural menjadi bushes atau semak-semak belukar. And then dish, mangkok makanan. Ketika menjadi plural, maka menjadi dishes. Next, dress, satu gaun. Ketika gaunnya lebih dari satu, maka menjadi dresses. The last letters of singular nouns are ch, sh, s, ss, or x. You usually add es to form the plural. Jadi, ada pengecualian. Ketika di akhir kata benda singular itu adalah ch, sh, s, ss, s atau x, maka kita harus menambahkan es pada akhir kata bendanya. Next, some plural nouns end in ies. Jadi, tidak hanya ditambah dengan s atau es di akhir kata bendanya, ada beberapa plural nouns yang diakhiri dengan es. For example, butterfly, satu kupu-kupu. Ketika kupu-kupunya lebih dari satu, maka menjadi butterflies, ditambah dengan es. Next, canary,
burung canary. Ketika satu burung canary. Ketika lebih dari satu, maka menjadi canaries, beberapa burung kanari. Next, lily, satu bunga lili. Ketika lebih dari satu, maka menjadi lilies, banyak bunga lili. Next, candy, satu buah permen. Ketika permennya lebih dari satu, maka menjadi candies. Ada beberapa contoh kata benda lain yang diakhiri dengan is. For example, baby, ketika jamak menjadi babies. Dictionary, kamus, ketika jamak menjadi dictionaries. Family, menjadi families. Fly, terbang, menjadi flies. And then strawberry, strawberries. Now, look at this. Sounds like this are made plural by changing y to oi and adding es. Jadi ketika kita menemukan kata benda singular yang berakhiran dengan huruf y, ketika kita ubah menjadi plural, maka y berubah menjadi i dan kemudian ditambah dengan es. What if there is a vowel before the y? In that case, add s to form the plural. Namun, ketika ada huruf vowel sebelum huruf y, maka hanya ditambah dengan s untuk bentuk jamaknya. For example, key, satu kunci, ketika banyak kunci menjadi keys. Y-nya tidak berubah menjadi i, karena di depan huruf y adalah huruf vowel, maka hanya ditambah dengan s. Turkey, satu burung kalkun, ketika lebih dari satu maka menjadi turkeys. Next example, tray, satu nampan, ketika lebih dari satu menjadi trays. And next, if a noun ends in f, you often change f to v and add s. Jadi, ada lagi peraturan yang lain ketika kata benda itu berakhiran dengan huruf f, maka kita harus mengganti f itu dengan v, lalu ditambahkan dengan es. For example, calf menjadi calfish. Love, bentuk pluralnya menjadi loves. Next, elf, bentuk pluralnya menjadi elfish. Shelf, bentuk pluralnya menjadi shellfish. Half, pluralnya menjadi halfish. Next, often nouns that end in f just need s to form the plural. Tetapi ada juga beberapa kata yang walaupun diakhiri dengan huruf f, tetapi hanya butuh ditambah dengan s tanpa mengganti f menjadi v. For example, chef, ketika singular dan plural menjadi chefs, menjadi chiefs. Roof, ketika plural menjadi roofs. Cliff, ketika plural menjadi cliffs. Shrift, ketika plural menjadi shrifts. For some words that end in f, the plural can be spelled into two different ways. Namun ada beberapa kata yang walaupun diakhiri dengan f, pada bentuk jamaknya disebut dalam dua cara yang berbeda. For example, draft, ketika plural, dia menjadi drafts or drafts. Jadi, kita boleh menggunakan drafts ataupun drafts dalam bentuk pluralnya. And then hoof, ketika singular, dan ketika plural menjadi hoofs atau hoofs. Scruff, bentuk singularnya scruff. Ketika plural menjadi scruffs atau scarfs. Jadi, teman-teman boleh memilih salah satu dan itu boleh. With some words that end in fe, you change f to v and s. Jadi ada beberapa kata yang diakhiri dengan fe, kita mengubah f-nya menjadi v, lalu ditambah dengan s. For example, knife, ketika plural menjadi knives. Jadi f-nya berubah menjadi v, lalu ditambah dengan s. Next, life, ketika plural menjadi lives. F-nya diubah menjadi V dan ditambah S. Next, wife, ketika plural menjadi wives. But you only add S to giraffe to form the plural. Tapi ada pengecualian, kita hanya menambah S pada giraffe atau jerapah, padahal dia diakhiri dengan E untuk bentuk pluralnya. If a noun ends in O, you just add S to form the plural.
Ketika kata bendanya itu diakhiri dengan huruf O, maka kita hanya perlu menambahkan S untuk menjadikan bentuk jamak. For example, Aisyah. With some nouns that end in O, you add es to form the plural. Namun ada beberapa kata benda yang berakhiran dengan huruf O, tetapi kita harus menambahkan es bentuk plural atau bentuk jamaknya. For example, flamingo, satu burung flamingo. Ketika jamak maka menjadi flamingos, ditambah dengan es. Another examples, a tomato, satu tomat. Ketika jamak menjadi tomatoes. Potato menjadi potatoes, a hero menjadi heroes. Next, with some nouns that end in O, you can add either S or ES to form the plural. Namun ada juga beberapa kata benda yang berakhiran dengan huruf O, tetapi kita bisa menambahkan S atau ES pada bentuk pluralnya atau bentuk jamaknya. For example, a mango ketika singular, pluralnya boleh mangoes ataupun mangoes, ditambah es dan ditambah s saja. And then a mosquito bisa mosquitoes atau mosquitoes, bedanya ditambah dengan es dan s, boleh dua-duanya. A zero menjadi zeros atau zeros, ditambah es ataupun s pada bentuk pluralnya. And then a buffalo boleh buffaloes ditambah es ataupun buffaloes hanya ditambah dengan s. Semuanya benar dan teman-teman boleh pilih salah satu ketika menggunakannya. Next, some plural nouns don't follow the s rule. They don't end in s, es, ies, or fes. Instead, the word change form. Tapi ada juga beberapa kata benda yang tidak mengikuti peraturan sebelumnya tadi. Mereka tidak diakhiri dengan S, ES, IES, ataupun diganti V lalu ditambah dengan ES. Tetapi mereka itu punya bentuk sendiri yang berubah ketika menjadi jamak atau menjadi plural. Let's see the examples. Mouse, satu tikus. Ketika tikusnya banyak berubah menjadi mice. And then next, goose, satu angsa. Ketika angsanya lebih dari satu maka berubah menjadi geese. Foot, satu kaki, tetapi jika lebih dari satu maka menjadi feet. Mari kita lihat beberapa contoh lain yang berubah ketika menjadi jamak. For example, child menjadi children, man menjadi men, ox menjadi oxen, tooth menjadi teeth, woman menjadi women. The plural of the mouse that you use with your computer is either mice or mouses. Jadi, namun ketika kita menyebutkan mouse yang biasa kita gunakan ketika kita mengoperasikan komputer, kita boleh menggunakan mice atau mouses ketika bentuk jamaknya atau pluralnya. Next, some plural nouns are the same as the singular nouns. Tetapi ada juga beberapa kata benda yang sama bentuknya baik singular ataupun plural. For example, sheep, satu domba. Ketika dombanya lebih dari satu tetap sheep. Reindeer, ketika bentuk jamaknya tetap menjadi reindeer. Fish, ketika ikannya lebih dari satu maka tetap fish dengan ikan yang sama. Another word, kata benda lain yang tidak berubah ketika dia menjadi jamak. For example, bison, pluralnya tetap bison. Deer, pluralnya tetap deer. You can use fishes as the plural of fish when you are talking about different fish. When you are talking about different kinds of fish, all the fishes of the
Pacific Ocean. Jadi kita boleh menggunakan fishes ketika kita menyebut ikan, tetapi dengan syarat ikannya itu adalah ikan yang berbeda. Ikan yang banyak dalam sebuah lautan, dalam suatu lautan yang berbeda-beda ikan, maka kita boleh menggunakan fishes. Next, some nouns are always plural. Tetapi ada juga beberapa kata benda yang bentuknya itu selalu jamak, walaupun jumlahnya satu. For example, binoculars atau binocular, pliers, tongue, goggles, jeans, spectacles, atau kita boleh glasses atau glasses. Kata benda lain yang tetap selalu bentuknya plural. For example, pants, scissors, pajamas, sneakers, shorts, slippers, trousers, stockings, sandals. Jadi beberapa kata ini adalah bentuk kata benda yang selalu plural walaupun dia sendirian. Yang bentuknya selalu plural meskipun jumlah bendanya hanya satu. Another word for spectacles is glasses. Jadi untuk pengetahuan saja, orang biasa menggunakan spectacles untuk kacamata ataupun glasses. Artinya sama. And last, you can make this plural noun singular by using a pair of. Namun, kita bisa menjadikan beberapa kata yang bentuknya selalu plural menjadi singular noun, tetapi kita harus menambahkan a pair of di depan kata bendanya. For example, a pair of shoes, sepasang sepatu. And next, a pair of binoculars, a pair of spectacles, a pair of goggles, a pair of jeans, a pair of shorts, and a pair of pliers. Jadi untuk menjadikannya singular kita harus menambahkan a pair of seperti yang sudah dijelaskan di sini. Oke, thank you. Damn.